Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nih Mario Rajasa nih, mualaf nih, ini autism nih, ingin memperkenalkan HIA nih, Hidayatul Iman Abadi. Ini Pak, Hidayatul Iman Abadi ini travel umroh dan haji. Ini yang punya nih support sistemnya namanya P2H. P2H itu adalah para pemakmur Haramain. Nih yang di belakang nih, baca tulisannya nih. Terus yang kedua, biro haji dan umrohnya ini benar-benar resmi nih, udah ada legalitasnya. Ini bukan umroh tipu-tipu nih, yang seperti orang bayangkan nih, bahkan masuk ekor muri loh. Dia ini pertama yang pakai sistemnya berjaring, bukan pakai sistem yang lama jadinya yang 10 dapat 1 orang. Ini nih profil pemiliknya nih, Homsa Malise. Homsa Malise ini orang Banten, ini orang Rangkas, orang Malingping. Homsa Malise. Terus istrinya ini juga mualaf juga, namanya Ibu Seri. Ibu Seri ini mualaf. Dia juga etnis Tionghoa juga, mualaf, orang Toraja campur. Ini dokumentasinya nih, bukan foto-foto editan nih, benar-benar nih. Dulu sama almarhum Ko Adisno, tahu nggak ada artis anggota DPR RI Partai Panel PKS namanya Abah Komar? Tahu Nurul Komar kan udah meninggal? Ya itu teman aku dulu. Di sini nih ada HIA yang tur halal internasional, tapi ini berbentuknya ini hadiah, berbentuknya. Kalau hadiah ini nanti akan diberikan ketika nanti orang sudah punya. Nah, di sini nih. Kenapa orang banyak belum ke Baitullah? Karena tidak ada niat dan usaha yang kuat. Padahal ini banyak sekali loh. Nih tuh, kok Hadis lo baca nih, pemulung loh, bahkan ada satu kasus lagi, ada kisah orang nenek-nenek sudah umur di atas 80. Terus dia satu kali dia kan pingin umroh, nabung, padahal cuma penghasilan 900.000 per bulan, bisa haji loh. Bayangin aja, bisa haji, bahkan bisa sekolah anak-anaknya, bahkan sama cucunya. Karena apa? Niatnya benar-benar kuat. Satu kali dia kan ini nabung apa segala macam sampai dia 40 tahunan lebih. Dan di dari muda itu cuman hanya pemulung sampah loh, padahal tukang sapu, bahkan cuma tukang sapu yang pasukan Orange yang DKI Jakarta. Dulu dia orang Bengkulu, nggak tahu lah ke Jakarta, terus akhirnya bisa umroh. Akhirnya satu kali dia nabung, satu kali kan dia ketinggalan buku tabungan di luar kamarnya waktu itu di sama anak-anaknya kok tabungan umroh. Terus dia pas lagi berdoa, selesai berdoa sholat Isa waktu itu langsung dipeluk sama anak-anaknya sama cucunya, pingin diumrohin. Akhirnya terus dibayarin umroh bener-beneran sama dia patungan. Akhirnya bisa kok, ini pemulung loh, ini tukang sapu loh, bisa umroh. Nenek-nenek lagi udah di atas 80, orang Bengkulu. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget. Caranya adalah nih, sekarang nih travel umroh nih harganya segini nih. Paling murah 30 juta. Paling murah yang sekarang 9 hari. Ini 9 hari ini luar biasa. Ini ada ba'dal umroh, ada ba'dal haji. Tapi harga paketnya nggak masuk paspor sama meningitis loh. Sekarang masih pakai meningitis. Meningitis itu adalah vaksin imunitas untuk selaput radang otak di sana, supaya nggak terjadi yang namanya itu penyakitan di sana. Tapi terus ketika umroh ini ada maskapainya banyak banget pilihannya, ada Saudia, ada Garuda Indonesia, macam-macam. Ada Turkish Airlines, ada Qatar Airways, ada Citylink, Batik Air punya semua. Kalau yang Lion Air sama Batik Air biasanya langsung sama Garuda Indonesia sama sama itu Saudia. Kalau yang lain biasanya nggak ini transit biasanya. Cara mewujudkannya ada cash kan nggak mungkin semua orang punya. Dikasihlah tabungan suka-suka. Tabungan suka-suka ini bayar pertama kali buka setoran awal 500.000. Terus habis 500.000 nanti orang harus nabung dulu sampai 4 juta rupiah. Setelah dapat 4 juta rupiah dan nanti dapat alat-alatnya, kopernya itu isinya banyak, ada kain ihram dan lain sebagainya. Tapi tambahan loh ya, tabungan suka-suka ini nggak bisa diambil loh. Diambilnya bisa dicairkan ketika nanti sudah lunas umrohnya. Dan nanti untuk tabungan umrohnya lagi, program dana talangan Amitra. Ada Amitra Syariah, asuransinya Astra punya. Ini pembiayaannya Astra punya, tapi lebih mahal nantinya.
karena soalnya harus bayar 7 juta sekian, terus abis itu terus nge-DP lagi, dikasih DP 0% tapi khusus mitra P2H. Nah di sini kalau misalkan kok Adis lo dan Om ini gabung ke P2H, cara gabungnya adalah kok Adis nelpon ownershipnya namanya Pak Hom sama Lise tadi, terus Om bilang misalkan mau umroh dan lain sebagainya, Om bayar dulu 375.000. Setelah nanti 375.000 itu nanti Om cari-cari orang, jadinya dapat, kalau sesama agen dapat 100.000, kalau nyari jamaah Om bisa dapat 2 juta per jamaah. Habis itu cara mudah robahnya adalah Om nanti jangan dikembaliin lagi 375 itu pakai CR Om PCR nih yang aku pakai nih, yang hijau, terus pakai yang ID card dan lain sebagainya. Terus nanti Om nanti juga pakai yang lain juga, nanti ada banyak, ada acara-acaranya setiap hari Sabtu tapi cukup jauh. Di mana namanya JGC, di JGC Ujung Menteng, Kota Bekasi. Ada cash, ada tabungan suka-suka dan lain-lain sebagainya. Terus tapi kalau misalkan Om nanti mau CR, terus nanti caranya seperti ini nih Om, menjalankan hak usahanya berjenjang Om. Jadinya misalkan nih Om ngajak nih, misalkan nih yang agen dulu deh, misalkan bapak ini nih, bapak ini misalkan Om kan dapat 100.000, si bapak ini ngajak temannya bapak lagi kan, Om Aziz kan nggak kenal nih, atau nggak kenal atau bisa jadi kenal, cuman tapi kan yang teman jauh nih misalkan nggak kenal, Om tetap dapat 50.000, jadi Om tambahin 150.000. Terus nanti si temannya bapak ini ngajak lagi nih, Om dapat 25.000 sampai generasi keempat dapat 10.000. Kalau Om ngajak jamaah sama, kalau nanti Om nanti ngajak jamaah misalkan jamaahnya 2 juta, dia gabung nanti misalkan jadi umroh juga nih di P2H 2.100.000. Kalau nanti orang yang ngajak lagi jamaah lagi plus agennya, Om dapat 650.000, jadi 2.650.000 tambah 2875 tambah 160.000 lagi, jadi 3.145.000. jadinya total penghasilannya Om sekali ngajak-ngajak sampai generasi keempat. Ada training-trainingnya, nanti tinggal hubungin Pak Hom sama Lise aja. Sebenarnya umroh itu bukan karena banyak atau sedikitnya uang, tapi karena niat atau nggak niatnya orang tersebut buat umroh. Ada banyak kok orang yang kaya anggota DPR dan lain sebagainya, tapi mereka nggak umroh karena apa? Mereka belum niat, mereka belum rindu Baitullah. Om di sini aja nih saran saya nih, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera sama Banten, soalnya di sana kan mayoritas Muslim. Di sini juga kalau Om ke daerah yang lain lagi belum punya duit juga buat modal, entar nanti bisa dibayarin oleh HIA-nya. Nanti kalau Om nanti ngajak di sana, kantornya aman loh Om, di sana di Bekasi sana bisa buat nginap dan lain-lain sebagainya. Terus ini ada hukumnya bisnis umroh. Hukum bisnis umroh adalah jasa penjualan umroh, PBLS, jasa perencanaan umroh menggunakan akad umroh Asfullah fil al-jimah dalam rangka anggota memperoleh jasa perjalanan umroh dan perusahaan dan akad jualah dalam langsung berantara langsung. Jadi ini syariah, sesuai dengan syariah. Setiap umat Islam wajib kaya ilmu, kaya iman, kaya harta. Ya seperti kok Adis juga mu'alaf nih dan lain sebagainya nih, Islam dari lahir. Ini kan juga berjuangan untuk siar kan, agama Islam juga sering videoan lah, bikin TikTok. Itu kan juga sama. Om bantu-bantu aja siar begini, nanti siapa tahu nanti ada rezekinya Om di sini atau bapak ini di sini juga nanti. Bahkan ada teman saya lagi loh di Banten, di Kota Serang, namanya Pak Mariani namanya. Beliau sampai nggak tidur beliau demi kerja segala macam, serabutan gini kayak bapak gini, kerja proyek-proyek. Sekarang jadi mandor sejak pulang umroh karena yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, karena niat segala macam. Nanti ada situsnya nanti Om, www.hia.co.id. Entar nanti bisa telepon Om siapa, Hom sama Lise nanti. Hom sama Lise ini ownershipnya. Jadinya apa yang Anda miliki saat ini, tekad atau alasan? Satu tekad memberi 1000 jalan dan satu alasan udah cukup untuk gagal.
Jadi marilah belajarnya itu jadi bisa semuanya jadinya. Nggak merasa kita ini udah pintar gitu dan lain sebagainya. Pertolongan Allah jelas selalu ada. Oke Om, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Cukup, udah ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.